Dari Kota Metropolitan Jakarta, saya Peter JKB. Inilah PHP ID Online Learning, webinar paling aktif selama era pandemik ini. Hadir dengan topik-topik aktual terkini, menghadirkan pemateri-pemateri senior dan ahli di bidangnya. Kami tanpa henti berbagi secara sukarela demi kemajuan negeri tercinta Indonesia. Selamat malam member PHP Indonesia. Apa kabarnya malam hari ini? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat. Dan saya berdoa semua teman-teman dalam keadaan sehat dan semangat untuk terus belajar. Karena di PHP ID Online Learning saya selalu menghadirkan pemateri-pemateri nomor wahid di Indonesia. Dan malam hari ini alhamdulillah saya berhasil menodong Bang Dika Sandika Gali, programmer sejuta, YouTuber sejuta programmer. Malam hari ini berhasil saya todong malam ini. Dan beliau bersedia untuk ngisi saya. Thank you banget buat Bang Dika, selamat datang, selamat bergabung di PHP ID Online Learning. Yap, terima kasih banyak Om Peter. Yes, dan suatu malam hari kehormatan ini bisa diundang di sini. Yes, dan ya malam hari ini kita akan dengar lagi topik dari Bang Dika yang malam hari ini akan membawakan topik tentang membuat konten pembelajaran pemrograman. Nah ini kan teman-teman bisa terinspirasi untuk bikin karena kita butuh 100 orang Sandika Gali di Indonesia biar Indonesia tambah maju dan tambah sukses. So maju terus programmer Indonesia, kita belajar dari senior dan seperti biasa format acara berlangsung selama 45 menit pertama presentasi tapi panjang-panjang juga. It's okay lah. Tinggal Bang Dika aja ngatur. Dan di bagian kedua kita akan ada sesi tanya jawab teman-teman yang sudah gabung. Sudah ada 50 sekarang. Dan silakan masukin pertanyaan di kolom komentar. Nanti saya akan bacakan dan nanti Kang Dika yang akan jawab pertanyaan teman-teman di bagian kedua nanti. Oke, seperti biasa format program ini terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan Kodepolitan, Rumah Komunitas ID Cloud Host dan Refactory. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Salam sehat selalu buat masing-masing CEO dan seluruh stafnya. Kita tetap semangat, kita tetap berjuang di tengah pandemik. Oke, dan kita akan segera mulai program kita. Pada saat ini waktu dan tempat saya serahkan ke Bang Dika, saya setting sebentar. Mestinya sekarang sudah bisa. Silakan. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Om Peter ya. Sudah dikasih kesempatan berbagi di sini. Kita kayaknya ngobrol santai-santai aja ya. Jadi tujuannya sebenarnya benar kata Om Peter tadi supaya makin banyak teman-teman yang tertarik untuk bikin konten-konten pemrograman gitu. Jangan mau kalah sama Om Peter. Om Peternya udah mulai bikin nih. Saya izin share screen ya. Silakan. Om ya. Oke. Jadi topik yang mau saya bagikan ini adalah nanti ada dua sebenarnya. Jadi saya mau berbagi sedikit mengenai awal mulanya saya membuat channel pemrograman. Terus saya mau sharing juga mengenai perjalanan channel yang udah saya bikin sejak beberapa tahun lalu ini. Dan nanti di bagian kedua saya pengen ajak teman-teman juga ngomporin gitu ya supaya teman-teman pada bikin juga gitu channel pembelajaran pemrograman karena sebagai developer manfaatnya banyak gitu. Ya, tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya, teman-teman. Jadi saya ini namanya Sandika Gali. Saya dosen dan juga konten kreator. Saya ngajar di Universitas Pasundan Bandung, ya di Fakultas Teknik jurusan Teknik Informatika di Bandung di daerah Setiabudi ya, teman-teman. Kalau yang suka ke Bandung, main ke Lembang tuh pasti suka lewat lah ke kampusnya ya. Nanti barangkali bisa mau mampir tinggal belok kiri aja tuh kalau dari arah menuju Lembang ya. Saya ngajar itu sejak 2009 ya teman-teman ya. Saya ngajar mata kuliah yang berhubungan dengan web, teknologi web semuanya. Ada di semester 1 itu mata kuliah namanya web design, di semester 2 ada mata kuliah web programming, dan ada di semester 5 ini web engineering gitu. Jadi ini mata kuliahnya nyambung gitu.
Terus juga selain itu saya bikin video-video pembelajaran di channel YouTube yang namanya Web Programming Unpas gitu. Jadi ini saya bikinnya udah dari 2015 ya, ya iseng-iseng sebetulnya buat nambahin materi-materi kuliah saya gitu. Dari mulai materinya itu ada pengenalan HTML, CSS gitu ya. Terus saya juga kadang-kadang waktu masih kuliah di kampus itu kadang-kadang ngerekam kegiatan kuliah saya. Terus kadang-kadang kita juga ada sesi ngoding bareng, gitu. Jadi error bareng, solving error bareng. Terus kadang-kadang ngobrol-ngobrol juga sama ini kayak Om Peter begini yang ngobrol-ngobrol juga sama expert-expert ya. Ini lagi ngobrol sama Om Eko ya, atau anak-anak mahasiswa saya panggilannya Lord Eko ya, dari programmer zaman now. Dan juga para expert lain di bidangnya. Tinggal nunggu nanti teman-teman nunggu Om Peter saya culik ke channel Web Programming Unpas ya. Terus juga akhir-akhir ini juga saya lagi seneng live streaming. Biasanya seminggu sekali juga saya melakukan live streaming gitu di channel Web Programming Unpas ya. Terus yang ada di channelnya ini ya mungkin tadi saya bilang saya bikinnya sejak 2015, berarti udah sekitar 6 tahun ya, mau 7 tahun nih kayaknya. Januari ini saya bikinnya Januari 2015, kayaknya Januari 2022 nih, bentar lagi 7 tahun. Lumayan ya. Sampai sekarang udah ada lebih dari 500 video, bahkan kayaknya hampir 600 ya, 590-an video yang berisi tentu saja tutorial, karena ini adalah sebetulnya awalnya channel untuk mata kuliah saya. Jadi sampai saat ini untuk 3 mata kuliah saya itu kebetulan materinya sudah ya bisa dibilang lengkap lah. Maaf. Terus ngoding bareng juga ya. Terus ada tips and trick pemrograman, interview tadi, dan juga live streaming gitu. Jadi udah cukup banyak konten yang saya coba bikin di channel Web Programming Unpas ini. Nah, sampai sekarang udah ini tadi ya 597 videonya sampai minggu ini. Alhamdulillah subscriber-nya juga udah cukup banyak ya, ada sekitar 533. Ini saya nggak nyangka banget gitu ya sampai saat ini bisa mencapai subscriber yang sebanyak ini gitu. Nggak kebayang gitu, nggak kebayang bahwa pada saat saya bikin saya sama sekali nggak niat untuk jadi YouTuber gitu ya. Tapi setelah sekian tahun bisa mencapai segitu ya. Saya bikinnya, channelnya itu dibikin 4 Januari 2015, tapi video pertama diuploadnya itu sekitar belasan lah, atau belasan Januari gitu. Jadi ini bukan video pertama, tapi di bulan ini juga saya ngupload video pertama. Gitu. Jadi buat yang belum tahu gitu, saya bikinnya sejak tahun 2015. Nah, banyak juga yang nggak tahu bahwa perjalanan channelnya itu lumayan nggak mulus gitu ya. Bahkan kalau teman-teman tahu, saya dari 4 Januari tadi sampai Januari di 2016 itu saya dapat subscriber selama 1 tahun tuh segini. 140 subscriber dalam 1 tahun. Dan ini luar biasa, saya senang banget ya. Karena dalam 1 tahun ini kan saya ngajar tuh, saya 1 semester tuh ngajar biasanya 2-3 kelas. 1 kelas tuh 40 orang lah, taruhlah 40 orang gitu ya. Kalau saya bayangin gini, kalau dalam 1 semester itu 40-nya subscribe di channel saya, kan 40 kali 3 tuh 120 ya, berarti ada 20 orang nih yang bukan dari mahasiswa saya gitu. Jadi saya senang banget, walaupun saya yakin lah nggak semua mahasiswa saya juga subscribe gitu. Jadi wah, ini ada orang lain kok bisa tahu gitu channel saya. Padahal materi yang saya bikin itu buat mahasiswa saya gitu ya. Kok bisa sampai orang tahu, saya juga awalnya nggak ngerti gitu. Sampai di tahun kedua, subscribernya nambah. Jadi 2 tahun tuh subscriber saya 3.000.
Di tahun ketiga, nah ini mulai meningkatnya cukup pesat ya. Jadi di tahun ketiga 1, 2, 3, 12.000. Sampai ya berikutnya nambah terus, nambah terus, nambah terus. Tapi kayaknya kalau channel edukasi, apalagi programming ini kan kita niche banget gitu ya. Jadi topiknya tuh nggak luas, bukan entertainment, bukan konten-konten yang kayaknya trending gitu. Jadi ya ini saya seneng aja kalau subscribernya bisa bertambah terus gitu. Terus juga ada banyak yang nanya ke saya, banyak yang nggak tahu bahkan kalau si channel ini merupakan channel pribadi gitu. Banyak yang nyangka channelnya ini channel milik universitas, padahal bukan ya. Channelnya ini sebenarnya channel milik pribadi, tapi kenapa ada nama Unpasnya itu karena tadinya memang ini untuk mata kuliah saya. Awalnya saya pengen bahwa channel ini adalah isinya materi-materi kuliah di mata kuliah web programming di Unpas gitu. Jadi mungkin kalau saya ngajar yang lain, mungkin saya punya channel baru gitu. Jadi web engineering Unpas misalnya gitu. Jadi saya nggak kebayang aja tiba-tiba yang nonton makin banyak. Nah sekarang kayaknya udah biarin aja lah gitu namanya web programming Unpas. Dan alhamdulillah juga saya dapat apresiasi juga dari kampus. Jadi sebelum pandemi itu di kampus itu di prodi kami membuatkan kayak studio kecil gitu untuk para dosennya membuat materi pembelajaran. Terus banyak yang nggak nyangka juga kalau misalkan yang saya bikinnya ini sendiri. Jadi banyak yang nyangka tuh, oh Pak Sandika ini pasti punya tim gitu ya. Enggak, sampai sekarang tuh saya masih bikin sendiri, belum punya tim. Paling beberapa kali saya minta, ada beberapa video lah, nggak sampai 5 video, yang saya minta tolong dieditin sama mahasiswa-mahasiswa saya. Gitu. Terus, dan sampai sekarang ini yang saya, istilahnya banggakan gitu ya. Saya tuh minimal 1 minggu, 1 video ada gitu. 1 minggu tayang, dan rasanya selama 7 tahun ini, hampir 7 tahun ini belum pernah bolos ya. Jadi minimal 1 minggu ada 1 video gitu. Meskipun videonya simple, meskipun videonya beberapa kali tuh hanya live streaming aja. Ya tapi 1 minggu minimal ada 1 video yang tayang gitu ya. Nah jadi ini sekilas perjalanan awal saya ketika membuat channel YouTube yang tipenya programming gitu teman-teman ya. Dan topik berikutnya itu adalah, nah saya tuh pengen lebih banyak lagi teman-teman yang membuat channel YouTube programming juga gitu. Nah nanti di sini saya akan kasih tahu beberapa alasan kenapa sih kita harus bikin, terus juga caranya gimana gitu, tips and triknya gimana. Dan ini menurut pengalaman saya aja ya, saya sharing pengalaman saya, belum tentu juga apa yang saya alami dan saya bagikan ini adalah yang bener ya gitu. Kalau misalkan mau cari tips and trik menjadi YouTuber mah, di YouTube-nya udah banyak gitu. Cuman ini saya mau berbagi aja beberapa hal yang saya pernah alami gitu ya. Jadi yang pertama nih banyak yang bilang ya, atau banyak yang mikir bahwa bikin konten tuh gampang. Semua orang tuh bisa bikin konten, apalagi dengan teknologi yang sekarang gitu, teknologi yang sekarang ada, device yang sekarang ada. Sekarang handphone tuh udah keren-keren ya, bisa melakukan banyak hal gitu, bisa merekam video dengan baik, terus juga bisa melakukan pemrosesan dengan baik. Begitu pula laptop gitu. Sekarang kita bisa merekam layar dengan mudah menggunakan software-software yang open source, yang gratis. Banyak yang mengira bahwa bikin konten itu gampang, tapi sebetulnya mulainya yang gampang. Yang susah tuh konsisten dan persistensnya. Gitu. Jadi banyak yang pengen tapi ternyata berguguran gitu. Banyak yang menyerah gitu ya, ternyata pas sudah bikin konten itu banyak kendalanya gitu. Yang pertama yang paling sering jadi alasan adalah nggak ada yang nonton gitu. Wah nggak ada yang nonton nih, jadinya nggak semangat gitu.
Terus udah bikin beberapa lama ternyata kok nggak ada hasilnya gitu ya, nggak dapet duit, nggak dapet AdSense. Terus juga ini ada satu lagi nih, apa namanya, yang sering menjadi, halangan gitu ya, ada yang namanya imposter syndrome. Nah itu juga kadang-kadang menjadi halangan kita. Jadi kita merasa tuh kita bukan, eee, nggak cukup nggak cukup pinter, nggak cukup mampu gitu untuk bikin sebuah video tutorial gitu. Belum terlalu jago atau misalnya, udah banyak yang bikin, udah banyak yang jago, ya saya mah siapa tuh gitu ya bikin. Nah, kadang-kadang, itu juga menjadi alasan gitu, kenapa berhenti atau bahkan nggak mulai. Terus kehabisan ide, nggak tahu mau bikin apa lagi nih. Terus juga negativity. Nah, yang namanya internet kan kita nggak bisa tahu ya, apa yang direspon oleh netizen ya, kita bilangnya netizen gitu. Nah, ini yang biasanya bikin kita nggak lanjut gitu untuk bikin konten. Dan ini apa namanya, beberapa dari ini juga saya mengalami gitu, kayak imposter syndrome, terus kehabisan ide, menghadapi negativity dari netizen itu juga eee, pernah terjadi lah ya. Dan wajar memang, seperti itu gitu. Nah, jadi sebelum kita, apa namanya, cari tahu gimana cara bikin, gimana cara bertahan dan tips and trick dan lain sebagainya, nah kita harus pahami dulu ya, bahwa kan konten edukasi itu beda dengan konten entertainment ya. Apalagi kita lebih sempit lagi konten edukasinya, programming gitu. Jadi udah mah programming itu, edukasi itu niche-nya sendiri, bukan hiburan, bukan, apa namanya, lucu-lucuan, bukan prank, bukan apa gitu kan, itu kayaknya yang bukan konflik gitu, itu kayaknya yang lebih dikonsumsi gitu ya, oleh, para penonton di YouTube khususnya. Edukasi itu udah sempit, ditambah lagi programming. Jadi audiens kita itu memang spesifik gitu. Cuman justru disitulah nanti kita lihatnya, karena spesifik peluangnya juga jadi lebih, tajam gitu. Ya jadi pahami dulu bahwa memang sedikit, yang nontonnya nggak sebanyak entertainment. Jadi untuk bisa mencapai sebuah video yang viral itu ya, yang banyak ditonton jutaan views-nya, kayaknya akan lebih sulit gitu. Nah sekarang gimana, caranya ya, gimana caranya untuk membuat sebuah, channel YouTube pemrograman ya. Jadi yang pertama gini, nomor satu adalah tentukan tujuannya dulu. Ngapain sih kita mau bikin channel pemrograman gitu ya? Tujuannya buat apa? Tujuannya apa? Salah satu, contoh-contoh tujuannya apa? Nanti kita bahas. Eee, yang penting nomor satunya itu kita harus tahu dulu bikin, konten pemrograman itu tujuannya buat apa. Terus yang kedua, kita tentukan lagi jenis kontennya mau kayak apa. Karena konten-konten pemrograman juga jenisnya banyak gitu. Jadi, nanti kita lihat jenis-jenis konten yang bisa kita pilih buat teman-teman yang pengen bikin, channel pemrograman itu contohnya kayak apa aja. Nah, terus kita juga harus belajar gimana caranya setup channel kita. Jadi kalau udah tujuannya udah jelas, kontennya harus jelas, ya kita harus ngerapihin channel YouTube kita. Gitu. Jadi jangan asal, udahlah saya upload video aja gitu, upload video aja. Enggak seperti itu, karena channel itu adalah etalase dari video-video kita. Gitu kan, kalau kita mau bikin toko yang jualan kan tokonya juga harus kita percantik gitu ya, supaya orang datang tuh langsung tertarik gitu dengan, apa yang ada di dalamnya. Kalau misalkan kita cuman, upload-upload videonya, kita nggak benerin, etalasenya, ya mungkin itu menjadi salah satu, yang bikin orang tuh nggak mau ke channel kita. Baru kita masuk ke bikin kontennya gimana, bikin kontennya. Kalau nanti di sini kita sekilas aja lihat bagaimana proses, saya atau channel web programming Unpas ini membuat konten-konten pembelajarannya. Nah, baru nanti kita bicara perangkat. Nah, ini seru nih. Apa aja sih yang dibutuhin ketika mau bikin, video-video tutorial? Apakah perangkatnya harus yang canggih-canggih? Apakah harus, seperti apa gitu?
Baru terakhir, nah kita pikirin monetisasinya gimana. Bagaimana cara memonetisasi. Walaupun ya menurut saya ya pribadi, kalau kita ini bisa jadi salah satu tujuan, tapi bukan tujuan nomor satu. Apalagi kita mau fokus di AdSense gitu. Karena kayaknya kalau untuk channel-channel yang edukasi dan programming, untuk ngincer di AdSense itu rasanya agak sulit ya. Nanti kenapa sulit nanti kita lihat. Itu jadi buat teman-teman yang pengen bikin ini dulu. Kita tahu tujuannya buat apa, nanti pilih jenis kontennya mau seperti apa, setup dan seterusnya. Nah, sekarang tujuan dari bikin channel YouTube tuh apa? Nah, ini ada saya sharing beberapa tujuan yang mungkin bisa dipilih gitu ya. Yang pertama, yang menurut saya kalau bikin channel edukasi dan pemrograman itu kita tujuannya harus ini dulu ya, sharing knowledge atau giving values dulu. Jadi yang pertama yang harus kita pikirin, gimana caranya kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengetahuan dan memberikan sesuatu itu, misalnya kita bikin orang lain yang tadinya nggak bisa jadi bisa, kita bikin orang lain yang tadinya nggak suka programming jadi suka gitu. Itu dulu ya. Jadi menurut saya kalau si monetasinya disimpan di atas, nanti kita akan disibukkan dengan statistik dan itu rasanya memusingkan ya. Tapi bukannya salah kalau misalkan tujuan kita mau dapetin duit dari YouTube ya itu nggak masalah juga. Tujuan lainnya mungkin untuk self improvement. Jadi justru tujuannya ke diri sendiri. Gimana caranya kita jadi lebih baik gitu dari sisi programmingnya, dari sisi public speakingnya, gitu, dari sisi produksi kontennya. Dan ini terus terang selama saya bikin 6 tahun ini, saya justru merasakan improvement yang sangat baik gitu ke diri saya sendiri. Saya jadi dari sisi programming saya jadi banyak lebih tahu, dari sisi gimana cara menyampaikan informasi jadi lebih terlatih, dari sisi edit video, edit suara, saya juga jadi lebih terasah gitu. Nah, terus juga ini yang cukup penting adalah untuk meningkatkan personal branding dan juga online presence kita. Jadi tujuan dari bikin channel YouTube itu apa? Supaya orang-orang tahu kita ini siapa, kita ini ada di bidang apa, kita ini bisanya apa, kita ini jagonya apa gitu. Jadi begitu orang nyari kita, entah itu di YouTube atau di sosial media atau di search engine, nah orang tahu, oh yang jago database mah orang ini, oh yang jago misalnya back end orang ini, yang jago front end orang ini. Nah itu juga meningkatkan ya. Nah, atau tujuannya mau mencari pekerjaan. Nah, ini juga bisa. Nah, nanti si channel YouTube-nya bisa kita jadikan sebagai etalase Pak untuk kita memamerkan skill kita sehingga recruiter atau orang yang lagi hiring itu bisa lihat nggak hanya dari website kita, dari portfolio kita, tapi mereka bisa lihat bagaimana cara kita problem solving secara live, bagaimana cara kita menyampaikan pendapat gitu ya. Bisa juga mendukung kita pada saat mau cari kerja. Atau untuk mempromosikan produk, bisnis, atau service yang kita punya. Gitu. Misalkan teman-teman punya produk, ya, software, punya template, library, punya course, punya bisnis, punya layanan misalnya, punya layanan mentoring, punya layanan apa. Nah, si YouTube-nya bisa kalian jadikan sebagai promosinya gitu ya. Nah, baru yang terakhir, monetisasi. Monetisasi di sini yang saya maksud utamanya adalah dari AdSense ya. Ya kenapa saya simpan di terakhir? Karena saran saya sih jangan jadikan yang nomor satu gitu. Karena selain AdSense ini fluktuatif, kita juga bicara mengenai tergantung targetnya sih teman-teman ya. Kalau targetnya adalah viewer kita adalah
Indonesia, kita bikin video dalam bahasa Indonesia. Nah, itu di YouTube kan ada yang namanya CPM ya. Bagaimana YouTube menghargai perhatian dari para viewersnya. Dan perhatian viewersnya ini dihitung berdasarkan di mana mereka berada gitu. Dan kebetulan sayangnya viewer Indonesia itu perhatiannya dinilainya sangat rendah menurut saya jika dibandingkan dengan kalau yang nonton video kita orang US misalnya ya. Nah itu bisa 10 kali lipat mungkin ya. 5 sampai 10 kali lipat harga dari perhatian mereka gitu. Jadi makanya oke, nggak apa-apa. Nanti ini jadi salah satu perhatian kita, tapi jangan jadikan yang paling utama. Ya. Jadi itu kalau bicara mengenai goal. Sekarang kita bicara mengenai jenis konten. Nah, jenis konten ini juga macam-macam. Yang pertama ada tutorial. Ini yang paling sering dan paling banyak kita lihat. Ya, kalau ngomongin programming pasti yang banyak tuh tutorial lah ya. Gitu. Cuman tutorial Indonesia tuh masih sangat kalah sama tutorial India ya. Jadi itu gimana caranya supaya kita bisa ngalahin orang-orang India tuh tutorialnya. Ada juga kontennya jenisnya informasional. Informasional ini kayak memberi wawasan gitu. Nggak melulu tentang coding, tapi bisa tentang teknologi, bisa tentang ya jenis videonya tuh apa memberikan penjelasan gitu, nggak live coding. Atau talk show, podcast style interview. Ya, contohnya yang teman-teman lagi nonton sekarang ini kan bentuknya seperti ini ya. Ada juga live coding, ini bisa live atau recorded, tapi kita ngoding dari nol gitu ya, ngoding dari awal. Atau entertainment. Nah ini justru yang masih jarang dipilih oleh para pembuat konten di Indonesia. Jadi kalau entertainment coding atau programming masih jarang. Nah contoh, kalau tutorial, ini pasti banyak banget ya, channel-channel yang teman-teman lihat di YouTube sekarang, pokoknya yang belajar bahasa apa, belajar teknologi apa, itu pasti banyak ya. Mungkin teman-teman udah sering mendengar channel-channel YouTube kelas terbuka, sekolah coding, programmer zaman now, dan masih banyak lagi yang jenis-jenis video yang dibuatnya itu tutorial. Nah, teman-teman bisa milih jenis konten yang seperti ini. Atau informasional. Nah, informasional itu ngasih tahu, jadi bentuknya itu ngobrol gitu. Bentuknya itu ngasih tahu. Kalau di Indonesia, teman-teman tahu ada Pak Budi Raharjo, ada Bli Eka. Loh, Pak Budinya mana? Kok hilang? Kalau di luar tuh ada Mayuko, mungkin teman-teman tahu, dan juga, wah ini animasinya ngaco ini. Forest Night nih. Ya, jadi ini ada beberapa yang tipenya tuh kayak ngasih informasi gitu. Nah, ini juga lumayan kalau misalnya video-video yang seperti ini juga target marketnya banyak juga. Terus itu kalau mau informasional ya, jadi kayak ngobrol gitu. Terus yang bentuknya podcast. Nah, ini kebetulan ada Pak Budi tuh. Salah satu kontennya di dalamnya ada podcast. Tuh, Indonesia Belajar, ada juga Bang Imre ya di Cloud Engineering with Imre. Terus ini saya dulu sering banget ngikutin Mas Fikra Ijaz nih. Jadi dia punya seri mengenai dulu tuh namanya CAS ya, catatan anak startup. Dulu saya seneng nontonin, tapi kayaknya udah lama juga beliau nggak bikin video lagi. Dan tentu saja Om Peter gitu. Jadi teman-teman boleh nih langsung subscribe aja nih channelnya Om Peter nih. Jadi bentuk videonya adalah talk show, ngobrol-ngobrol gitu. Ada lagi, mungkin di luar ini juga masih banyak ya, cuman saya hanya sebutkan beberapa aja. Terus ada lagi yang bentuknya live coding, live streaming ngoding ya, baik itu recorded maupun live gitu. Jadi ada mungkin teman-teman tahu Mas Riza Fahmi, ada Insinyur Online, ada Mas Didit, dan kalau di luar ini saya suka banget sama The Coding Train. Nah ini beberapa contoh yang kontennya nggak semua, ya kontennya tuh bisa beragam, tapi
salah satu ragamnya tuh live coding. Nah, ini juga bisa kita pilih karena ini seru ya. Kalau live itu kita bisa melihat eh, bagaimana seorang developer itu melakukan problem solving secara real gitu. Gimana cara mereka googling, gimana cara mereka kalau ketemu error solvingnya gimana. Nah, itu seru menurut saya. Walaupun kekurangannya adalah karena live itu biasanya ya sama aja ya, namanya programmer kalau ketemu error panik, apalagi panik ditonton sama orang gitu, lagi error ditonton orang, nah itu seru lah. Dan yang terakhir entertainment. Nah, kalau entertainment kayaknya di Indonesia jarang ya. Salah satunya adalah kalau teman-teman tahu ada yang namanya KJU Developer. Nah, ini eh, dia bikin tutorial, bikin game biasanya. Tapi seru gitu. Disajikannya dalam bentuk entertainment, lucu juga, informatif juga. Kalau di luar banyak, ada Michael Reeves, ya, terus ada pasti teman-teman tahu Joma ya. Nah, ini seru juga. Dan Code Bullet. Padahal kalau misalkan kita lihat ya, lihat teman-teman views-nya, bikin konten pemrograman yang bentuknya entertainment itu yang nonton banyak banget karena bisa dinikmati oleh orang yang bukan programmer gitu. Kalau tutorial kan pasti harus yang memang mau belajar si uh, teknologi itu gitu. Tapi kalau entertainment bisa hiburan aja gitu. Orang yang nggak ngerti coding pun masih bisa menikmati. Ya, jadi ini ada beberapa ragam konten yang bisa teman-teman pilih. Dan ragam ini nggak terpatok harus satu channel, satu ragam ya. Jadi bisa milih gitu. Atau bisa semua bahkan. Saya pernah juga nyobain semua kontennya. Kecuali yang entertainment gitu. Entertainment yang agak susah sih. Gitu ya. Jadi itu tahap kedua. Apa tadi? Pilih jenisnya. Tahap ketiga adalah setup channel. Nah, setup channel yang saya maksud di sini adalah ya kita harus pikirin, ini kan etalase dari channel kita nih. Kita punya namanya channel homepage-nya. Nah, ini harus kita atur. Mulai dari kita pikirin nama channelnya apa, terus URL-nya apa. Kalau nama channel ini bisa diganti-ganti, teman-teman. Setiap 3 bulan sekali bisa diganti. Kalau URL itu permanen. Jadi nanti kalian punya tuh youtube.com/apa. Nah, itu saat kalian udah bisa milih, itu cuma bisa sekali gitu. Si URL-nya permanen. Terus juga kita harus pikirin bannernya, link-nya yang ada di sini, terus deskripsi channel, terus juga bikin channel trailernya, supaya kalau orang datang ke channel kita tuh yang ditonton video yang mana dulu gitu. Terus juga kita pikirin ini yang namanya section dan playlist gitu. Jadi section dan playlist ini bisa kita atur supaya yang tampil di depan tuh video mana. Gitu. Dan sarannya ini kita rotasi setiap beberapa bulan sekali tuh kita puter gitu. Yang tadinya ada di atas kita pindahin, yang tadinya di bawah kita ke atasin supaya fresh terus halaman channelnya gitu. Ya, jadi itu setup channel mau nggak mau ya. Jadi jangan pengennya ngupload video aja. Ini juga harus kita pikirin kalau memang mau terlihat lebih rapih gitu. Nah, baru kita masuk ke pembuatan konten. Nah, kalau pembuatan konten sih ini rasanya kembali lagi ke tiap-tiap konten kreatornya. Workflow-nya mungkin berbeda tiap orang. Ya, tapi yang pasti kalau tahapan saya itu ya sesuai dengan tahapan kalau kita bikin produk multimedia lah ya. Pasti ada proses ideation atau ide gitu, terus pre-production, production, dan post-production. Ini mah rasanya teman-teman udah tahu lah ya. Jadi pada saat kita cari ide, terus kita kurasi, baru kita lihat trennya. Ini biasanya saya bikin di Trello ya. Saya daftarin ide-ide apa untuk kontennya, atau di Notion, atau sesimpel di Google Docs gitu. Terus kita cari apa yang lagi misalnya rame di teknologi programming. Tapi saya jarang sih.
Saya tuh bikin konten apa yang saya jarang banget bikin konten karena tren, tapi ya saya bikin konten yang saya lagi mau pelajari biasanya gitu. Jadi ini proses ide dulu, terus abis itu pre-production ya. Biasanya saya bikin dulu skripnya, saya coding dulu di sini sampai codingnya jadi. Nah, abis itu baru kita bikin skenario-nya nih. Mau tipenya seperti apa? Apakah ada wajahnya muncul atau enggak gitu? Atau kita mau bikin videonya live atau enggak? Nah, pikirin di pre-production ya. Baru masuk tahap production, rekaman layar, rekaman suara, dan syuting kalau butuh memang ada perekaman wajahnya gitu. Dan terakhir kita masuk ke post production. Diedit videonya, diedit suaranya, terus rilis dan publish. Nah, di sini juga prosesnya cukup panjang. Kita harus pikirin deskripsi videonya, kita harus pikirin thumbnail atau cover dari videonya. Seperti itu, baru nanti kita publish, apakah mau dijadwalkan, apakah mau di premiere. Jadi ini adalah tahapan pembuatan kontennya. Terus, nah ini kita bicara perangkat. Kalau bicara perangkat nih seru ya, Om Peter ya. Jadi kayaknya nggak akan habis-habis gitu perangkat yang bisa kita pakai untuk membuat konten gitu. Cuman yang mau saya fokuskan adalah pada saat kita merekam layarnya saja, gitu. Karena kita bukan tujuan dari bikin konten pembelajaran kan penonton tuh melihat apa yang kita lakukan biasanya, yang kita ketik, yang kita coding gitu. Terus software apa aja yang kita pakai. Jadi untuk recordingnya sebetulnya selain jelas komputer ya, komputer atau laptop, nomor satu menurut saya begitu teman-teman mau invest ke peralatan recording, nomor satu yang harus dipikirin adalah mikrofon dulu. Karena kita bentuknya adalah pemberian informasi. Jadi nomor satu informasinya harus jelas terdengar dulu. Jangan pakai mikrofon internal yang ada di laptop gitu. Usahakan menggunakan mikrofon eksternal. Dan juga kalau misalkan suatu saat pengen wajah kita atau diri kita muncul, ya saran saya sih kalau teman-teman bikin channel meskipun pemrograman yang isinya tutorial, ya adalah sesekali dirinya muncul gitu, wajahnya muncul sehingga penonton tuh dapat personalnya, dapat personanya gitu. Jadi itu akan membuat kedekatan yang berbeda gitu dengan hanya suara. Ya kalau misalkan nggak mau setiap saat, sesekali aja. Dan biasanya penontonnya itu mengapresiasi. Nah kalau untuk mikrofon ya, saya mulai dari menggunakan headset. Saya merasa kalau si mikrofon laptopnya itu nggak nggak bagus gitu suaranya, ya karena saya belum punya mikrofon eksternal, jadi saya gunakan mikrofon headset ya. Atau bisa juga yang combo seperti ini. Nah, kalau sekarang lagi ramai juga ya, yang seperti ini karena untuk WFH ya, jadi biasanya mikrofonnya udah pada bagus-bagus gitu. Atau bisa pakai USB mikrofon, atau kalau mau yang lebih bagus lagi suaranya bisa pakai dynamic atau XLR mikrofon gitu. Jadi ini yang bisa teman-teman gunakan. Dan dari sisi software sebetulnya yang dibutuhkan itu adalah screen recorder yang paling utamanya ya, karena kita mau merekam layar. Terus yang kedua kalau butuh video editor gitu, editor videonya. Screen recorder juga kita bisa pakai yang gratisan aja ya. Kalau di teman-teman pakai Mac bisa pakai QuickTime. Kalau pakai Windows itu kan bisa natif ya. Kalau nggak salah pencet ALT Windows R kalau nggak salah ya, itu udah ngerekam layar ya. Atau kalau mau pakai yang gratis ini saya pakainya OBS. Nah ini cukup powerful juga.
Dan untuk video editor juga banyak ya, teman-teman bisa pilih aja mau yang berbayar, mau yang gratis. Karena kalau udah kita rekam kadang-kadang butuh diedit ya untuk ngilangin bagian-bagian dari video yang nggak kita butuhin gitu. Atau kalau mau langsung ngerekam layar dan juga ngedit video, ada software khusus. Bisa pakai Camtasia di Windows, atau kalau di macOS bisa pakai ScreenFlow. Ini ngerekam layar sekaligus ngedit. Nah ini keren juga nih, cuman memang ini dua ini berbayar sih. Itu ya teman-temannya, jadi itu untuk perangkat. Dan yang terakhir, nah ini kita bicara mengenai monetisasi. Bagaimana kita memonetisasi channel yang tadi sudah kita buat ya. Jadi sebetulnya peluang untuk monetisasi ketika kita membuat channel YouTube itu sangat banyak ya. Jadi source of income-nya bisa banyak kalau misalkan kita mau coba kulik-kulik di sini. Yang paling direct itu jelas ya AdSense dan YouTube membership gitu. Ini ketika channel kita sudah eligible, ya kan ada syaratnya tuh kalau nggak salah sekian subscriber dan watch time-nya berapa, kita bisa mengaktifkan iklan di video-video kita. Dan juga kalau udah eligible, kita bisa mengaktifkan fitur membership. Gitu. Dan kerennya sekarang membership ini udah bekerja sama dengan beberapa e-money lokal. Jadi kalau dulu membership-nya tahun lalu tuh masih harus pakai kartu kredit, dan rasanya kalau kartu kredit di user orang Indonesia masih belum terlalu banyak yang pakai gitu ya. Tapi kalau misalkan pakai GoPay atau pakai e-money yang lain, pakai Dana gitu, kayaknya sudah banyak yang pakai. Jadi ini bisa kita manfaatkan kalau mau memonetisasi channelnya. Tapi di luar itu masih banyak peluang lain ya teman-teman ya. Kalau misalkan channelnya nanti audiensnya sudah cukup banyak, penontonnya juga cukup banyak, pasti akan ada sponsorship ya. Tawaran-tawaran sponsorship itu terbuka gitu. Pasti banyak tawaran, baik itu dari dalam negeri, dari Indonesia maupun dari luar gitu ya. Jadi begitu channelnya sudah memiliki viewership yang bagus, biasanya berdatangan. Atau bahkan kita bisa mengajukan sendiri. Ya, jadi kita juga bisa secara aktif menawarkan diri agar channelnya atau videonya disponsori oleh orang lain gitu ya. Tinggal nanti kita kasih tahu aja analytics dari channel kita gitu. Kalau misalkan menurut sponsornya sesuai, pasti mereka nggak ragu untuk sponsorship. Atau kita juga bisa melakukan afiliasi ya. Jadi kita kalau viewership kita bagus, nah ini peluang juga agar kita menyisipkan afiliasi di dalam video-video kita. Nah, atau teman-teman punya tadi produk atau jasa yang dijual. Nah, jadi dengan melebarkan audiens, tentu saja juga jadi melebarkan calon-calon customer ya. Jadi justru akan sangat bagus kalau teman-teman punya produk, apalagi produknya digital gitu ya. Entah itu misalnya e-book, course, atau template, script, aplikasi. Nah, ini peluang yang sangat bagus gitu ketika teman-teman punya viewership yang baik. Dan sekarang juga sudah banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung para konten kreator agar viewersnya itu bisa langsung direct berdonasi atau memberikan apresiasi dalam bentuk funding gitu. Bisa lewat donasi, kita tahu sekarang ada contohnya Saweria, untuk crowdfunding itu kita tahu ada Karya Karsa misalnya. Jadi kita juga bisa dapetin source of income dari channel-channel ini gitu. Jadi untuk monetisasi peluangnya menurut saya cukup bagus gitu. Ya, jadi itu beberapa hal terkait dengan gimana teman-teman bisa membuat channel YouTube-nya. Mungkin ada sedikit tips dari apa yang sudah pernah saya
alami gitu ya. Jadi ya nomor satu sih kalau bikin channel edukasi itu rasanya kita fokusnya di sini. Itu kita fokusnya di memberikan values dulu sebelum kita apa ya istilahnya tuh asking for money lah dari penontonnya gitu ya. Jadi berikan value sampai nanti si para viewer kita atau penonton kita tuh nggak ragu gitu untuk kalaupun suatu saat kita punya eh, apa sesuatu hal untuk entah itu dijual atau misalkan eh, donasi dan lain sebagainya. Jadi fokus dulu ke memberikan nilai, memberikan ilmu, terus juga konsisten. Nah, jadi lebih baik misalkan kalian punya 10 video daripada setiap hari upload satu, tapi setelah videonya habis terus libur gitu, nggak ngupload video selama berapa bulan, lebih baik yang 10 video itu dipecah frekuensinya. Jadi diuploadnya seminggu sekali gitu, atau seminggu 2 kali. Daripada setiap hari, tapi habis itu nggak ngupload lagi. Nah itu eh, apa namanya algoritma YouTube-nya kayak kurang suka gitu kita melakukan itu. Nah terus tadi suara harus jelas gitu ya. Jadi usahakan agar nomor satunya adalah suara. Kecuali teman-teman tipe videonya ada juga yang speed coding. Speed coding itu nggak ada suara biasanya. Saya sering menemukan ada channel yang melakukan itu. Jadi dia ngoding atau desain, nggak ada suara, mungkin dikasih background musik gitu. Ya itu nggak apa-apa lah. Mikrofonnya nggak pakai mikrofon nggak apa-apa. Tapi begitu kita ada ngomong ya usahakan suaranya jelas. Terus juga perhatikan mengenai ukuran tulisan. Ukuran tulisan itu usahakan besar. Jadi saya tuh punya settingan kalau saya ngoding sendiri sama ngoding di pada saat direkam gitu karena 50% pengguna atau penonton YouTube itu nontonnya lewat handphone gitu. Jadi usahakan agar ukuran codingnya besar lah. Fontnya 28 gitu, 28 atau 26 ya nggak apa-apa. Mungkin kalau dipakai ngoding sehari-hari ya nggak enak gitu ya. Tapi kalau untuk bikin tutorial ya usahakan sebesar mungkin gitu. Terus pastikan lingkungan pengembangan pada saat kita bikin tutorial, ini khususnya tutorial ya, itu sama dengan penonton. Jadi jangan karena kita udah terbiasa pakai eh, kayak apa ya plugin gitu, pakai add-on di dalam contohnya kode editor kita gitu. Pada saat bikin tutorial, penontonnya malah bingung sama lingkungan pengembangan yang kita pakai. Atau misalnya kita pakai eh, tools yang berbayar gitu. Pakai tools yang berbayar, terus kita bikin tutorial pakai tools itu, sedangkan penontonnya belum tentu punya si tools itu. Nah, itu akan bikin membingungkan. Nah, mungkin aja ada dari kita yang pada saat bikin tutorial, masa nambahin extension atau plugin aja nggak bisa gitu ya. Nah, itu jangan salah ya teman-teman ya. Teman-teman kita nggak akan nyangka siapa yang bakalan nonton video kita gitu. Mungkin aja ada yang tadinya nggak ngerti atau nggak tahu sama sekali teknologi itu, begitu nonton jadi tertarik, gara-gara dia merasa, oh kok kayak kode editornya sama, atau sistem operasinya sama. Nah, mereka jadi tertarik gitu. Jadi pastikan lingkungan pengembangannya sama. Kalaupun mau berbeda, kita bikin dulu videonya gitu. Instalasi atau eh, extension atau add-on atau settingan atau konfigurasi dari lingkungan pengembangan saya. Kita punya satu video itu sehingga kalau ada yang nanya, kita bisa arahkan ke situ atau bahkan eh, simpan tautannya gitu. Terus juga coba bangun audiens di sosial media lain gitu. Ya jadi jangan hanya di YouTube aja, coba eh, apa namanya perbesar juga audiens kita di sosial media lain gitu. Supaya kita bisa saling cross apa ya? Cross posting atau cross apa gitu, saya lupa istilahnya. Jadi kita bisa tarik audiens dari sosial media lain ke YouTube atau dibalikin dari YouTube kita bisa arahkan juga ke sosial media yang lain. Dan yang terakhir pastikan saat bikinnya itu kita having fun gitu. Jangan terlalu terbebani dengan statistik gitu. Karena kalau udah mikirin views, udah mikirin
apa namanya jumlah subscriber, itu pusing sendiri lama-lama ya. Jadi itu dia teman-teman beberapa tips. Barangkali ada teman-teman yang pengen bikin tutorial pemrograman ya. Jadi mungkin itu barangkali ya yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan teman-teman mau tanya-tanya lebih lanjut atau kontak saya bisa lewat link yang ada di bio Linky ini. Jadi mungkin itu. Saya kembali lagi ke Om Peter. Terima kasih banyak. Bablas ya Om ya waktunya ya. Terus mantap, pas banget. Aduh, thank you Om. Luar biasa. Wah, saya aja jadi semangat dengarnya. Semangat Om. Benar-benar daging semua. Saya aja ngebaca, oh iya ya, untung saya selama ini nggak terpengaruh sama jumlah subscriber, yang penting bikin terus. Wah, thank you banget Kang Dika yang sudah berbagi untuk kita hari ini. Kita akan masuk bagian kedua, tapi kita akan break sebentar. Bang Dika mau minum dan ada beberapa pesan yang mau lewat sebentar. Oke, PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor dari Kode Politan. Kode Politan adalah platform belajar pemrograman secara online berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Dan dari Rumah Komunitas, sebagai pelopor merchandise inovatif Indonesia, menyediakan custom pakaian sesuai keinginan, berkualitas dan tanpa minimum order. Dan dari ID Cloud Host, sebagai penyedia layanan web hosting provider berbasis SD dengan berbagai pilihan lokasi data center, dibangun tahun 2015 telah melayani berbagai kebutuhan dari berbagai segmen baik profesional, SME, korporasi besar dengan lebih dari 100.000 customer. Dan dari Refactory, sebagai perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman, karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Wow, wonderful. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung kita. Oh iya, kita akan masuk bagian kedua sesi tanya jawab. Dan sudah ada banyak pertanyaan nih yang masuk Bang Dika. Luar biasa nih. Wah, saya mesti kurasi dulu ini karena waktunya juga terbatas. Tapi ya oke, ini spesial ternyata hari ini, saya baru ingat ini adalah edisi ke-149 dan ini adalah edisi ke-100 tahun ini. Wow. Mantap. Dan, jadi udah 100 kali bikin tahun ini online learning. Hebatnya Om. Konsisten teman-teman. Tadi seperti dikasih tahu sama Bang Dika. Konsisten. Dan bulan ini masih dalam rangkaian belajar bareng praktisi, belajar online bareng praktisi. Jadi malam hari ini tuh memang Bang Dika ditodong untuk kepentingan itu dan wow, wonderful, topiknya mantap. Saya aja juga ikut. Oke. Dan saya dipromosi tadi ada Tekno bareng Peter. Padahal itu cuma channel iseng-iseng. Oke, dan kita akan tanya dari pertanyaan pertama nih dari Uli Karisma Putra. Bagaimana cara ngatasin merasa aneh dengerin suara sendiri saat ngedit video? Itu gimana katanya Bang Dika? Itu kayaknya nggak akan hilang ya. Saya juga sampai sekarang masih geli ya kalau dengar suara sendiri ya. Jadi ya itu dinikmatin aja. Dinikmatin aja Bang Uli. Terus gimana cara ngatasi rasa males buat bikin konten saat kerjaan lagi banyak yang selama ini Pak Dika alami? Ya itu sering banget terjadi ya Om ya, ketika kita udah kadang-kadang kita udah semangat gitu, tapi pada saat mau bikin ya terhalang ke kesibukan lain gitu atau prioritas lain gitu. Cuman yang paling membantu adalah planning sih. Jadi di planning nih, kayak Om Peter nih keren banget nih teman-teman. Mau bikin acara ini, planningnya tuh udah ada dari kapan ya Om ya? Tanggal segini harus ini, tanggal segini harus ini. Itu ngebantu banget sih. Yes, that's correct. Saya memang belum sharing juga ke teman-teman sih gimana cara saya bikin konten ini karena memang ribet juga sama kayak Bang Dika. Sendirian aja bikinnya dan konsisten loh. Waduh, nanti saya sesi malming bareng Peter saya sharing deh. Gimana sih caranya? Menarik. Oke, pertanyaan berikut dari Bilya Juhri. Wow, salam Pak, saya subscriber dan viewer setia. Oh
Oke, Aduh, nanya terima dong. kasih, terima kasih. Gimana cara manajemen waktu bikin konten versus kerja full time? Soalnya dia pernah coba katanya. Ini sama juga ya, sama juga tipsnya adalah di planning dan dijadwalin. Kalau misalnya mau coba itu saya pernah nyoba yang namanya bulking gitu. Jadi ditumpuk bikin kontennya dalam satu waktu tertentu. Jadi kita luangkan waktu dulu untuk planning kontennya yang banyak gitu. Misalkan untuk 3 sampai 5 konten. Nah, nanti pada saat weekend kita bikin dulu tuh rekaman dulu aja semua kontennya gitu. Jadi jangan satu-satu. Kalau satu-satu ya akan terasa lama. Jadi ditumpuk. Ya memang kerjaannya jadi repot ya. Cuman kan saya juga bukan full time kan, full time. Kita mau nggak full time kan ya Om ya? Bukan Enggak. full time YouTuber gitu, bukan. Masih hobi ya, jadi harus pintar-pintar ngeluangin waktu. Saya sih caranya itu di bulking, jadi ditumpuk dulu. Oke. Tapi postingnya mungkin nanti seperti yang dibilang Mm-mm. tadi ya, jangan bablas aja setiap hari tiba-tiba kosong lama gitu Betul, ya. betul. Iya. Iya, betul itu. Ada salam dari Pak Setia Budi. Web programming Unpas adalah inspirator untuk channel Aduh, Pak Indonesia Budi, thank you, Belajar. thank you. Alright. Oke, ini tanya berikut lagi dari saya masih kurang sini saran. Oh, saran konten buat mesos lain dong. Misal TikTok yang cuman maksimum video 1 menit. Nah, itu gimana tuh? Ya saran saya sih di cross tadi. Jadi misalnya kita bikin video apa nih di YouTube. Nah, terus kita bikin tuh di TikTok atau di Instagram, bikin intisari dari video yang ada di YouTube. Nah, nanti ada call to action-nya. Kalau mau lebih lengkap lagi, nonton aja nih video YouTube-nya gitu. Ya, 1 menit itu, wah, orang nonton, habis itu dia ke sana. Oh ya, benar juga. Ya. Ya, oke, masih ada waktu sedikit. Dari Dimas Ahmad Rizal, Bang Dika, kalau bikin konten tutorial tapi udah banyak yang lain, kira-kira gimana? Kan yang bikinnya Dimas belum ada. Biarin aja. Orang lain Oh, bikin tutorial, biar aja. Kan yang bikinnya Dimas belum. oke, bikinan mereka sudah ada, ini bikinan Bang Dimas ya. Oh, Iya. benar juga. Oh, iya, iya. Betul itu. Wah, ini ada dari Malaysia nih. Zamrul apa nih? Samzul Rasmi. Saya dari Malaysia mau nanya, aduh. Mananya mana lebih bagus belajar banyak language serentak atau fokus pada satu sahaja? Kayaknya Viewernya satu dari ya Om ya. Malaysia. Jangan semua sekaligus ya Om ya. Satu dulu gitu sampai bisa bikin apa. Baru coba lagi. Jangan bareng-bareng, pusing nanti. Wow, oke. Itu apa ada lagi nggak nih? Ini pertanyaan terakhir kali ini ya. Oh, Dari siap, siap, siap. Septianata Rizky Pratama. Salam dari Denpasar. Mau tanya cuma ingin terima kasih untuk web programming Unpas karena sudah menemani masa programming saya dari newbie di kampus 2016 Asik. sampai 17 hingga Mantap, kini dan mantap. bisa bekerja mencari nafkah. Oh, oke. Ini komplimen. Yes, Mau bikin pastilah. channel juga tuh katanya Om. Mantap. Boleh dong. Suruh itu pesanan tuh. Mohon Bikin doanya. channel. Jadi kalau Siap. kalian sudah dapat sesuatu dari Bang Dika, kalian juga harus berbagi sama, disamain gitu. Tadi sudah dikasih tipsnya. Yang monetasi itu gunung esnya itu yang bawahnya belum kalian lihat itu. Itu benar-benar. Oke, ini dari siapa lagi? Kesatria Boy, Pak Peter dan Pak Dika kapan ada meet up di Jogja? Waduh. Aduh, ya tunggu deh, sabar aja. Ini masih PPKM. Oke, sudah jam 8 dan itu adalah pertanyaan terakhir kita dan kita akan masuk sesi ketiga. Mungkin Bang Dika ada pesan-pesan buat teman-teman terkait topik kita hari ini untuk menyimpulkan, untuk memberi motivasi buat teman-teman. Silakan. Baik, sekali lagi terima kasih Om Peter atas kesempatannya. Senang banget bisa berbagi di komunitas PHP Indonesia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Indonesia masih butuh banyak YouTuber dan konten kreator pemrograman ya. Jadi jangan mau kalah sama orang India. Sekarang kita nyari apapun yang keluar orang India gitu bikin supaya orang Indonesia makin banyak lagi gitu. Karena seperti yang saya bilang tadi keuntungannya ya banyak. Memang butuh effort
gitu, cuman worth it lah untuk dicoba dan dilakukan. Yes, semoga teman-teman terinspirasi dan semangat karena memang PHP AD Online Learning dibuat untuk tujuan itu, untuk memberi motivasi dan memberi insight buat teman-teman untuk melangkah dan membuat sesuatu yang baru buat teman-teman. Ini adalah pengalaman. Jadi kita ikutin tutorial yang dari Bang Dika tadi. Semoga Indonesia akan punya banyak Bang Dika lagi yang lain yang bikin tutorial programming. Baik, kita akan masuk ke pengumuman dan terima kasih untuk Bang Dika yang sudah berbagi. Mantap banget. Senang banget saya sudah berbagi di kita. Dan sebagai pengumuman teman-teman, kita hari Selasa minggu depan kita akan ketemu dengan Dr. Cahyo Darjati masih dalam program belajar online bareng akademisi dari Akademisi Universitas Narotama dan praktisi dari PT Ratnet Digital Indonesia. Kita akan ketemu di hari Selasa depan. Masih ada undangan buat teman-teman yang mau jadi pemateri di s.byphp.id/jadi-pemateri. Tetapi di Januari ya, karena Desember sudah penuh juga, nanti dari Serikandi programmer yang akan ngisi di bulan Desember. Ucapan terima kasih masih untuk Om Irfan Maulana dan Carikbot aka Om Luri Darmawan yang mendukung program ini. Terima kasih untuk bantuannya. Teman-teman yang mau mengakses pembelajaran PHP AD Online Learning dari seri 1 sampai dengan 149 hari ini bisa berkunjung ke learning.byphp.id, diajar coding atau follow Carikbot di Telegram dengan mengetik keyword PHP ID Learning, OOP atau dan sebagainya. Teman-teman dapat menonton kembali video-video sebelumnya atau juga bisa nonton di channel Tekno Bareng Peter yang ada di YouTube. Subscribe jangan lupa. Dan masih ada undangan untuk memberi donasi buat PHP AD Online Learning. Teman-teman bisa berkunjung ke s.byphp.id/donasi dan teman-teman bisa menggunakan e-wallet teman-teman untuk berbagi dengan PHP AD Online Learning. Oke, dengan demikian berakhir sudah PHP AD Online Learning kita hari ini. Terima kasih dan terima kasih nih Bang Dika untuk waktunya. Salam sehat selalu, tetap semangat. Semoga kita akan bertemu di lain waktu. Senang bisa ketemu lagi hari ini dan